Selanjutnya itu bahwa pembaca adalah salavator. Selain Rasulullah dan Muhammad Mustafa SAW wa ila al-Fatih alaihi wa mahdabi ma'urin iman bilisan bin hafid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad at-tuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad at-tuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad zainil wujudi ajali abid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad zainil wujudi ajali abid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wamna wa safil lanal mawari. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wamna wa safil lanal mawarid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajud wa wasil lanal masyahid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajud wa wasil lanal masyahid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa a'tina sula wal maqasid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa a'tina sula wal maqasid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wal ali ma sabihil amati. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wal ali ma sabihil amati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi Mustafa wa Ahmada wa lahum taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'andim misla Taha ahada. Sallallahu alaihi ladzi manna bihi fa bihi talaina wa hawaina su'dada arsalahu fina bi rahmatihi allati adumat fa husna manzilan muntafarrida. Sallallahu alaihi wa huwal mu'azzimu sanuhu wa huwa safihu a'zamul asnafada wa lahu liwa'ul hamdi tata dilalihi rasulul ilahi wa kullu man qad wahada. Sallallahu alaihi mahmudu wa huwa muhammadun alhamdulillahirrahmani bang sarmada. Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi wal mursalin wa man bihi muqtada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فأبوه آدم لنا تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وبقائم العرش رأي اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجبه بالوليد الأسد
نكلا في الأكرمين وكلهم لله وجل وحذا والله يكلأه بعين عناية حتى تركه عبد قد عبد لإله فحملت آمنة بالمصطفى تجد انتظالا ولا أرى وكم وقد سهتت آية تسمو سعدادا حالا صعب وضعت عند التسبيح قد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الإثنين عام الفيل في شهر ربيع أفرزت شمس الهدى فبدا قطيع الشر ومعقولا ومعتنا بهيا للمؤمنين شتى وحليا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار رحمة في الوجود تتوقف والسماوات وضاعت يا رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك حل سعد وفخر وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه يا رسول الله نورنا هنا وفيها يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Allah Rifqatal Muhtari Ahmad ya Allah Khatimar Rusulil Mumajjad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Wa bihi habana mawahib ya Allah Warda anna bi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Wansuril haqqa wa ahlan ya Allah Bisofai wal unsi nas'ad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Nasraroyatil habibi Bi jamil ardina syad Rahmatan lil maghfurin Li salihil hamiyat Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam marhaba Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam marhaba Waqtimil umra bihusna wa yakinin hina yanfa'at Salli ya Rabbi wasallim ala nabi wa alihi bila Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam marhaba Sallallahu ala Muhammad marhaba Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ulidan nabi wa nufisat aslam ahli sirki baral haqqa wang jabasota wang saqa iwanu wa naru uhmidat qad adhuma rahmanu hadal maulidat amanatun qad ardadahu sohibatun halimatun wa kullu haqqan us'ida wa halatil barakatu daru halimatin wa suku bihil khaita wa hasu su'dada sallallahu alaihi sadiqan mahmudatun akhlaquhu barun sakiyan ajwada mata abuhu bi taibatin wa muhammadun hamlun fasaruhu rudakal walida sallallahu alaihi wa bi summa bi autihi wa fal imamu umuhu datin nada kafalahul jatu wa amun wa tata nujuman azimati sobiran mujahida sallallahu alaihi nufatuhu bil khamsi wa isrina wa hazal bil mu'adzami maq'ada tamin durra wa fadatuhu bil mali wa bil jahi wa bil ruhi fa ya'limal fida ya rabbi salli ala nabi wa alihi wal mursalin wa man bi hadhihi muqtada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala mu'ayyidil yawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita Al-Habib Muhammad Makhali As-Syekh beserta keluarga dan zuriyahnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu dapat mendampingi kita untuk bersama-sama Amin. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati para asatidz, ada Ustaz Hanafi yang pakai belangkot, Ustaz Hanafi, ada Ustaz Muji, Ustaz Qasim, ada Ustaz Len, dan Ustaz-Ustaz yang lain, para sesepuh, para senior, sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah kita sama-sama belajar, terus belajar untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita terbalaskan. Amin. Amin. Terbalaskan dengan kehidupan kita yang tertata di dunia ini, dengan kehidupan yang aman, nyaman, tenang, tentram, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau di hari kiamat cinta kita terbalaskan dengan mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami hormati, ini langsung saja sudah jam 10, berarti belum jam 11. Belum jam 11 ya. Sudah jam 10, berarti belum jam 11. Sedikit membahas materi yang kemarin, yaitu tentang syarat-syarat surat Al-Fatihah atau hak-haknya surat Al-Fatihah. Dilihat dari segi turunnya, Al-Fatihah itu diturunkan termasuk surat Al-Makkiyah yang diturunkan di tanah Mekah atau di kota Mekah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, termasuk di dalamnya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 29 kalimat, jadi 29 kalimat. Kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari 138 huruf. 138 huruf. Jika tidak menyebutkan sidah-sidahnya, tasdid-tasdidnya, jika tidak menyebutkan 2 alifnya lafaz waladhdallin, dan jika tidak menetapkan alifnya lafaz maliki yaumiddin. Tapi ketika sidah-sidahnya ini dihitung, 2 alifnya lafaz waladhdallin dihitung, kemudian menetapkan alifnya lafaz maliki yaumiddin, maka total huruf surat Al-Fatihah ini terdiri dari 156 huruf. 100 berapa? 156 huruf. Terus kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bilangan syiddah. Syiddah itu tanda yang ada di atas huruf itu. Tanda apa? Tanda yang kayak kelelawar kebalik, ya, tanda tasdid. Kalau orang Jawa tasdid, ya. Tidak, kita orang Jawa biasanya tasdid. Yang benar ya tasdid, atau bahasa Arabnya ada yang syiddah, ada yang tatif.
pembahasan kita tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati arba'a asyaratan. Tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Nah, mengapa kok kudu tahu? Harus tahu, iya, karena termasuk haknya membaca surat Al-Fatihah adalah mentasdid huruf yang harus dibaca tasdid. Paham ya? Jadi huruf yang dibaca tasdid itu ya haknya Al-Fatihah harus dibaca tasdid. Nah, tasdid itu ada tempat-tempatnya tersendiri. Yang pertama, Bismillahi fauqal lamin. Tasdidnya lafaz Bismillahi berada di atas lamnya lafaz jalalah. Bismillahi berarti harus di tasdid. Cara bacanya harus ditekan. Bismillahi ditekan dengan dibaca tarkik. Dibaca tarkik itu dibaca tipis karena jatuhnya lam jalalah itu setelah harokat kasroh. Bismillahi harus ada penekanan. Terus kemudian itu satu. Kemudian Ar-Rahmanu fauqar rohi. Tasdidnya lafaz Ar-Rahman yang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Tasdidnya lafaz Ar-Rahmani berada di atas rohnya lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahimi fauqar rohi. Adapun tasdidnya lafaz Ar-Rahimi sama di atas rohnya lafaz Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, rohnya itu tebel semuanya. Kalau tebel itu berarti harus ada, kita tampakkan sifatnya ucapan tebel pada mulut, berarti agak ada moncongnya di bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Kalau tipis ya roh saja, roh tanpa meju. Tapi kalau tebal itu harus ada menampakkan sifatnya huruf yang harus dibaca tebal. Wassalatu Muhammad. Lanjut ya Pak ya. Ya lanjut. Yang tidur nggak apa-apa. Yang namanya di surga ya tidur. Terus kemudian Alhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi. Tasdidnya lafaz Alhamdulillah fauqa lamil jalalati berada atau bertempat di atas lamnya lafaz jalalah sama kayak Bismillahi tadi. Terus Rabbil alamina fauqal ba'i. Tasdidnya lafaz Rabbil alamina berada di atas bab. Berarti kalau tasdid harus ditekan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sama Rabbil. Nah, ini berarti enggak menghilangkan haknya tasdid yang ada pada huruf bab, harus ditekan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani fauqa ra'i. Kelanjutannya tasdidnya lafaz Ar-Rahmani dalam ayat selanjutnya dari surat Al-Fatihah fauqa ra'i.
bertempat di atas huruf ro kayak tadi yang pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi fauqar ra'i, begitu juga pastinya lafaz Ar-Rahimi juga berada di atas huruf ro. Maliki yaumiddini, maliki yaumiddini, maliki yaumiddin, harus ditekan. Fauqad dari berada di atas dan, berada di atas dan. Maliki yaumiddin, jangan yaum, tapi pakai u. Bahasa Arab itu enggak ada u, adanya u. Maliki yaum, u. Maliki yaumiddin, maliki, jangan maliki yaumiddin, kurang tepat. Tepatnya pakai u. Maliki yaumiddin, ditekan ketika masuk ke middin. Terus kemudian iya karena gudu, ngomong ditekan memang udah nyambungnya ke sono, terlalu cerdas. Iya karena gudu, iya karena gudu, fauqal iya, tasdidnya iya karena gudu itu berada di atas iya, berarti ditekan. Iya karena gudu, iya karena gudu. Kalau tidak ditekan maka jadinya iya karena gudu, nanti rusak sekali maknanya. Iya karena gudu maknanya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau tidak ditekan, iya karena gudu, iya kan yang tidak ditasdid, itu maknanya adalah sinar matahari. Maknanya adalah sinar matahari. Kalau tidak ditasdid, iya karena gudu, berarti pada sinar matahari aku menyembah. Salah kan? Jadi rusak. Makanya harus ditasdid. Iya karena gudu, iya karena gudu. Maknanya kalau iya karena gudu, maknanya hanya kepadamu kami menyembah. Dalam tata bahasa ini kan ada susunan normalnya kalimat itu kan subjek, predikat, objek. Iya, normalnya seperti itu. Subjek, terus predikat, objek. Misalkan dalam contoh ini, berarti kan seperti ini. Aku menyembah kepadamu. Berarti susunan kalimatnya ada subjek, ada predikat, ada objek. Objek itu selalu tempatnya di akhir. Ya. Iya benar. Bahasa Indonesia seperti itu kan. Nah, bahasa Arab juga demikian. Bahasa Arab juga demikian. Juga ada istilah subjek, ada istilah predikat, ada istilah objek. Cuman beda mutata ober utawa fiil, fa'il, terus kemudian maf'ul. Nah, dalam lafaz iya karena gudu ini anehnya di mana? Anehnya objek yang seharusnya itu diakhirkan tapi ditaruh di depan. Iya kan itu objek tapi didahulukan, kemudian baru menyebutkan subjek dan predikatnya. Iya kan itu maf'ul, baru kemudian menyebutkan fi'il dan fa'ilnya. Loh, ini ada tujuan yang luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah taksis, tujuannya adalah mengkhususkan, tujuannya adalah mengistimewakan. Berarti iya karena itu hanya kepada kamu atau kepada engkau kami menyembah. Berarti kata hanya kepada, tidak ada yang lain. Berarti hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi iya kata gudu, tasdidnya ada di atas iya. Wa iya karena sta'inu sama fauqal ya'i, tasdidnya dapat iya karena sta'in, ini juga berada di atas
iyaknya lafaz iyaka. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shodi. Tasdidnya lafaz ihdinas siratal mustaqim berada di atas huruf shod. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kemudian siratal ladzina fauqal lami. Tasdidnya lafaz siratal ladzina berada di atas huruf lamnya lafaz alladzina. Siratal ladzina di atas, tasdidnya di atas huruf lamnya lafaz alladzina. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dodi wal lami. Adapun tasdidnya lafaz ghairil maghdubi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini berarti sekaligus ada di dua tempat. Yang pertama berada di atas dotnya lafaz ad-dallin, berarti waladdallin harus ditekan baru dibaca. Terus kemudian ada di lam waladdallin, lamnya juga harus ditasdid. Cara bacanya ya harus ditekan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi itu tadi bilangan atau hitungan tasdid. Nah, sekaligus tempat-tempatnya. Ketika kita membaca Fatihah, maka hak-haknya tasdid harus kita berikan. Di mana ada lafaz yang harus ditasdid, cara bacanya juga harus ditasdid. Tidak boleh tidak. Yang bahaya tadi di lafaz iya karena itu, kalau tidak ditasdid maka maknanya pada sinar matahari aku menyembah. Iya karena stain, pada sinar matahari aku mohon pertolongan. Kalau yang lain mungkin misalkan salah harokat, salah yang penting tidak merusak makna bagi orang yang belum paham, ini tidak masalah. Tapi untuk yang satu tadi, bagi orang yang ngerti bahwa iyakah itu harus ditasdid yaknya, kok sengaja tidak ditasdid, maka sholatnya atau bacaan Fatihahnya harus diulang dengan cara membaca iya karena itu tadi dengan ditasdid huruf yaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nambah satu pasal ini sedikit. Kalau ngantuk enggak ada saya ngopi. Yang mau minum silakan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Baru kali ini nambah satu bab ya. Jadi sekali-kali makan kita nambah terus. Masa ngaji nggak makan. Nambah ya Pak ya? Nambah. Belum jam 11. Belum. Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini tentang pasal selanjutnya, tentang tempat-tempat di mana kita ketika sholat disunahkan mengangkat tangan. Jadi bab ini tentang tempat-tempat di mana kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Kalau sunnah berarti apa? Dikerjakan ya tentu dapat pahala. Tidak dikerjakan ini tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita kerjakan. Kita kerjakan bukan karena pas kebenaran saja, tapi kita kerjakan karena kita tahu oh ini sunnah, ini bukan, ini sunnah, ini bukan. Bedanya ibadahnya orang yang disertai ilmu dengan ibadahnya orang yang tidak disertai ilmu. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'an. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan
di dalam 4 tempat atau di dalam 4 keadaan. Nah, mengangkat tangan itu bagian dari sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang ketika ditinggalkan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kita lupa tidak mengerjakan sunnah hayat, kita tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunat yang dimana ketika kita tinggalkan, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi, seperti lupa tahiyat awal, seperti lupa baca doa kunut. Maka untuk menutupi lupa itu diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau hayat ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, terus kemudian di balik hikmah mengangkat tangan dalam takbiratul ihram itu apa? Di balik hikmah mengangkat tangan dalam takbiratul ihram ini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada himpunan mengagungkan kepada Allah dengan 3 akidah. Yang pertama dengan lisan mengucapkan Allahu Akbar, mengikrari, mengakui bahwa Allah adalah maha besar, tidak ada yang besar selain Allah. Ini lisannya ketika kita Allahu Akbar. Terus kemudian pengagungan di dalam hati. Jadi pada saat mengucapkan Allahu Akbar ini, hati juga mengakui bahwa Allah lah zat yang maha besar. Kemudian ketika mengangkat tangan ini berarti bentuk apa? Pengagungan dengan tangan. Pengagungan dengan tangan dengan cara kita mengangkat kedua tangan, mengakui keagungan Allah. Jadi 3 pengagungan dilakukan oleh anggota badan, yaitu mengangkat tangan, kemudian hati, kemudian lisan. Sebenarnya tidak hanya itu hikmahnya. Hikmah yang lain adalah apa? Ketika takbiratul ihram kita mengangkat tangan Allahu Akbar, mengangkat tangan ini adalah isyarat kita membuka hijab antara kita dengan Allah. Ketika kita tidak sholat, antara kita dengan Allah itu ada hijab. Tapi ketika kita sholat, maka hijab itu kita buka, Allahu Akbar. Maka antara kita dengan Allah ini tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Dan masih banyak sekali hikmah daripada mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Yang pertama disunahkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi kesunahan itu didapatkan, kesunahan itu dihasilkan dengan cara apapun kita mengangkat tangan kita. Maksudnya kita angkat pendek-pendek dapat kesunahan, kita angkat tinggi dapat kesunahan, kita angkat yang sempurna selaras dengan bahu kita. Ini cara angkat tangan yang paling sempurna, ini selaras atau sejajar dengan bahu. Semuanya ini dapat kesunahan. Nah, dari kapan kita harus mengangkat tangan? Jadi prakteknya ketika takbiratul ihram itu, jadi mengangkat tangan itu memulai mengangkat tangan bersamaan dengan kita melafazkan lafaz takbiratul ihram, dan mengakhiri mengangkat tangan bersamaan dengan akhirnya kita melafazkan takbiratul ihram. Jadi ketika sholat misalkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, angkat tangan kita Allahu Akbar. Jadi ngangkat tangannya itu bersamaan dengan memulainya bacaan takbiratul ihram,
mengakhiri ngangkat tangan atau menutup tangan itu bersamaan dengan mengakhiri bacaan takbiratul ihram. Paham ya Pak? Nah, itu versi yang pertama. Versi yang pertama. Ini masih dapat kesunahan. Versi yang pertama diangkat dulu, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Versi yang pertama tadi bersamaan, jadi tangan kita lepas, kemudian ngangkat Allahu Akbar dari bawah ke atas, Allahu Akbar sampai selesai. Itu satu. Ini masih dalam hukum sunnah. Terus kemudian yang kedua, tangan diangkat baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu, yang keluar dari sunnah itu adalah mendahului mengangkat tangan, mengakhirkan takbiratul ihram. Misalkan Allahu Akbar, sudah selesai, ini baru takbir. Atau sebaliknya, Allahu Akbar, bisa dipahami? Nah, ini keluar dari sunnah, khilafus sunnah. Apakah sah sholatnya? Sah, karena ini pembahasan sunnahnya. Misalkan nggak usah angkat tangan, Allahu Akbar langsung kita sendakep. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Niatnya apa? Yang jelas niatnya ya itba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah dengan cara seperti bagaimana aku mengerjakan sholat. Jadi yang pertama, sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dengan cara apapun, termasuk misalnya asal ngangkat Allahu Akbar, atau tinggi, biasanya ada yang suka ngangkatnya tinggi gini ya, Allahu Akbar. Yang penting tangan ya. Atau yang paling sempurna ya sebatas ini, Allahu Akbar. Ini akmalur yadain ini ya segini inilah. Kira-kira ketika jari jempol ini ya pas dengan ini, dengan ujung telinga ini, dengan ini. Allahu Akbar ini yang paling sempurna. Terus yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan wa indar ruku'i, ketika ruku'. Kita habis selesai baca surat, misalkan Fatihah selesai kemudian baca surat, nah kita mau ruku', nah ini sunnah ngangkat tangan Allahu Akbar terus ruku', Allahu Akbar terus ruku', itu sunnah. Terus kemudian wa indal i'tidal, dan yang ketiga sunnah mengangkat tangan ketika i'tidal. I'tidal itu berarti bangun dari rukuk. Jadi ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, nah ini sunnah tangan kita diangkat. Tangan kita diangkat. Caranya bagaimana? Ya ketika bangun dari rukuk itu, ya tangan kita angkat, sami Allahu liman hamidah. Boleh langsung dilepas berarti tidak usah disendakkan, dan juga boleh disendakkan. Jadi boleh, misalkan sampai takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Jamaah sekalian yang kami hormati, mungkin untuk malam ini itu yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita, sehingga semakin ke depan ibadah kita semakin baik, semakin tambah berkualitas, baik kualitas menurut ilmu maupun berkualitas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas pembacaan
kita bisa nanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan menambah kualitas takwa kita, ibadah kita, iman kita, dan mudah-mudahan ibadah kita itu semakin sempurna. Amin ya Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil mukhadari akrami syafi asli lana ahwalu jannibin arwada wa asli su'unal muslimina wa afi ma tabagahum wadfa surura manitada. Ya Rabbi wajma syamlam wa untubi wa unsur bimudinan nabiyyi wa ayyida sabi salana aqdama wa fil zamana wa unsur bina bi'awni adwar فانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وأجارا واسقنا من كل داء حسن اليقين منك عمنا وامنا وامي ما منا وامنا شر رداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزد جواسع بفضل منك ومحمدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس واجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشهد وجهه وبحضر القدس منازل شهداء بجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم كرام سهداء وأدم صلاتك والسلام عليه مع سبب الفتح وهاد هدى وعلى آل طريق والصحاب الكرام بحبيبك طريق تدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa anana asrafna ala asrafna fatub alayna tauba tansilu kulla hauba wasturana awrati wa aminir rawhati wa walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma fatan wujudan manna la bitisabi minna bil mustafa rasuli nabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hari wa alihi wa sahbihi ila nasisubi walhamdulillahi bil bala'i wa tanaihi. Jadi kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.